Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa praktek persiapan WSK. Ini hari ini kita fokus ke mikrotik. Soalnya seperti ini, ya. Unjuk kerja simulasi cabling dan mikrotik. Cablingnya pakai bikin kabel strike ya satu. Kemudian kita setting mikrotiknya. Topologinya seperti ini. Ada internet masuk ke ether 1. Kemudian ether 2 itu untuk LAN ya. IP address-nya sudah ditetapkan. Kemudian ini pakai WLAN yang dari mikrotik. Untuk nanti untuk WiFi IP address-nya juga sudah ditetapkan. IP internet itu dari ISP. Dilihat dari soalnya ini otomatis ya, tidak statik. IP sesuai dengan diberikan ISP. Kecuali di sini ada IP address sesuai dengan meja atau berapa yang sudah sesuai dengan ditentukan sama soalnya. Ini otomatis. Oke, kita buka Winbox-nya. Nah, kalau kayak gini artinya terhubung ke internet semuanya ya. Terhubung ke satu jaringan yang kebetulan ada mikrotiknya juga. Jadi jangan bingung seperti ini. Kita sesuaikan dulu topologinya. Untuk disetting mikrotiknya dinyalain. Ini 941, ini juga 941 dari Half-Life. Nah, ini kita topologinya ether 2 untuk LAN. Kita nyetingnya di ether 2 aja. Oke, nanti ini colokan kedua. Masukin ke PC Ethernetnya. Kemudian ya kita tunggu ini di refresh, diproses. Nah, itu udah keluar MAC-nya udah keluar. Kita klik MAC-nya. Untuk yang ether satunya internetnya kita tunda dulu sebab begini kasusnya. Kenapa kita tunda? Biasanya akan terjadi untuk mikrotik tertentu dia nyambung ke jaringan. Nanti banyak di sini muncul. Nah, untuk mencegah itu kita tunda dulu untuk nyolok yang ether satunya. Sekarang kita masuk ke Winbox, koneksi. Ini karena tipe ini sebelumnya harus pas masuk harus menggunakan password. Waktu itu dipasutin, tapi kita standarnya 1 2 3. Seperti ini. Masuk. Ya, Winbox-nya masuk. Yang paling pertama kita lakukan kalau untuk uji WSK, masuk ke sistem, reset dulu ya. Reset, pakai no default aja nggak apa-apa. Oke, kita tunggu prosesnya. Lumayan lama ya ini. Nah, Mas, udah ke reset. Kita tunggu masuk. Oh iya, di awal tidak ada password, jadi dihilangin. Kita cancel aja dulu. Hilangin passwordnya. Kita tunggu sampai dia standby. Nah, sudah masuk koneksi. Nah, ini
tipe yang minta password. Jadi jangan kaget kalau nanti ketemu yang minta tipe password. Untuk yang ini rata-rata enggak ya, langsung. Jadi tinggal yang all-nya tidak ada, ya masukkan aja 1 2 3. 1 2 3. Selesai. Nah, kita lihat topologinya tadi. Ether 1 sesuai ISP. LAN di Ether 2, 3 4 switch mode, firewall, kemudian ada WLAN. Oke, kita aktifkan dulu interface-nya. Interface ada di sini, kita aktifkan dulu. Kita tandain dulu ya. Ini ISP, ini hanya penamaan. Jadi bisa internet juga boleh. ISP, kemudian ini LAN. Lanjut, ini nanti di bridge ya, switch kita SW aja. Yang ini juga nanti di bridge di SW. Nah, untuk WLAN-nya tadi dihidupin dulu, diaktifkan. Kemudian AP bridge, BGN, SSID-nya sesuai soal. Soalnya apa nih? Nama aksesi ruang meeting. Ini soalnya. Kita copy ke sini. Ingat, soal yang ini seperti ini. Ya, sudah, security-nya nggak usah karena nanti diatur sama user ya di hotspot. Oke. Sampai sini sudah terjawab untuk A, B, C, D, E penamaan interface, pengaktifan penamaan interface. Turun ke bawah, bridge. Kita aktifkan yang bridge Ether 3, Ether 4. Kita namain dulu. Ini misalkan bridge 1 3 4 ya, 3 4. Seperti ini boleh. Dia oke. Nah, port mana saja yang akan dimasukkan ke bridge ini? Plus 3. Kemudian satu lagi 4. Sudah aktif, sudah sesuai, ini terjawab. Yang C hanya IP address kita belum ya. Nah, tahap selanjutnya kita ke IP address. Turun lagi kan? Turun IP atas address. Yang ISP kita dari atas lagi, ISP dari internet itu ngambilnya, jadi MikroTik kita sebagai klien dari jaringan yang ada, kita masuk ke klien ya, sini plus ISP apply. Nah, di sini kita colokin yang ISP-nya, yang Ether 1-nya dicolokin. Ya, sudah masuk. IP yang masuk dari jaringan itu 192.168.103.21, prefixnya 24. Ya, subnetnya jadinya 255.255.255.0 ya. IP address kliennya bisa sampai 254 ya. 1. Oke, ini adakah batasannya? Tidak ada ya. Lanjut kita ke IP address yang Ether 2. Jadi berurutan ya. Nah, ini di soal 20.1. Ya, Bapak copy aja /24 di 2. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Ether 3 switchnya itu 50 segmennya. Oke, kita tambahkan. Bisa di blok aja. Sini Ether 3.
apply IP switch mode ya. Kita misalkan dimasukin ke 3 boleh ya, atau ke IP switchnya, nanti di jaringannya itu ngikutin yang Ether 3 boleh ya. Nah ini sudah. Kita lanjut lagi IP WLAN 30 plus WLAN. Oke, sudah ada 4. Jadi soalnya itu ada 4 IP address. Ether 1 ini interface-nya kita urutkan. Ether 1 itu dari otomatis, 2 itu LAN, 3 itu sama 4 akan sama nanti networknya, yaitu 192.168.50 ya. Kemudian WLAN 192.168.30.1 dan seterusnya. Nanti untuk hotspot nanti bypass, nanti kita naik lagi. Sekarang ke Ether 2. DHCP yes dari 10 sampai 100. Kita IP ke bawah DHCP server plus setup, klik setup, LAN, next ya, ini bisa kita lebarin. Oke, next, gateway-nya next. Nah di sini dari 10 sampai 100, 10 sampai 100. Ngumpet di mana nih? Nah ini ya. Lanjut next, next, next. Oke, udah selesai. Nah untuk rechecknya kali aja salah setting di poolnya, kita klik pool. Nah ini udah benar, 10 sampai 100 sudah sesuai soal. Kita turun ke bawah. Yang switch bridge itu juga yes, DHCP-nya 10 sampai 100 juga. Kita setting lagi di DHCP server, setup yang bridge ya. Jangan ini karena ada 2 di situ portnya. Yang bridge di next, next. Di sini juga 10. Di sini 100. Next sampai selesai. Nah, sudah 2. Kita lanjut lagi. Untuk WLAN nanti di hotspot ya, beda. Tapi nanti pengaturannya bisa kita cek di poolnya. Sudah. Kita lanjut ke atas lagi. Oke. Ini udah. Ini sudah ya. Nah, sekarang internet dibagikan. Artinya NAT-nya kita setting di bagian pertama. DNS sudah oke, nggak ada masalah. IP firewall di bagian NAT ya, plus short NAT ya, berbagi internetnya itu masuk ke dari luar ke dalam ke port Ether 1 ISP actionnya masker ya. Oke, jadi ini internet sudah harusnya masuk ya. Kita tinggal ngecek ke sini ke bagian adapternya ini. Nah, internet sudah masuk. IP yang masuk adalah 20.100. Benar nggak? Sesuai dengan soal ya. Sesuai dengan soal, batasnya dari 10 sampai 100. Kita lanjut lagi ya. Soal berikutnya apa ini? Jadi ngelihatnya soal terus ya, jangan kayak orang ngapal-ngapal sakti gitu ya, jangan ya. Ini lihat soal aja terus bolak-balik. Ada blokir YouTube.
Oke, kita lanjut blokir. Di mana? Filter. Namanya juga blokir, jadi kita filter. Di plus, ya, forward. Dari dalam nggak boleh, bisa YouTubean. Interface dari dalam yang LAN. Yang LAN nggak boleh YouTubean. Apa yang nggak boleh? Di bagian konten tulis youtube.com. Actionnya, fasilitasnya apa? Drop ya. Oke, sudah sampai blokir. Kita lanjut lihat lagi soalnya. Wilan bisa, oh ya, bypass adanya di hotspot. Oke, kita sudah sampai sini. Kita lanjut ke hotspot. IP hotspot. Nah, di sini kita kalau posisinya misalkan di mana ke sini dulu. Bagian kiri pojok ya, server. Ada plus, ada setup, kita setup. Yang mana yang mau disetting hotspot? WLAN. Apakah IP addressnya sudah sesuai soal? Sudah. Apakah fullnya sudah sesuai? Belum. Ternyata di sini 10 sampai 100 juga. Nah, ngumpet lagi. Oke, ini ya 10 sampai 100. Next. DNS server, next. Nah, DNS name. Di sini apa nih? Disuruhnya. Ini ada alamat login hotspot, itu DNS name. Kita kopas saja, blok. Hotspot PTXYZ. Jadi jangan salah ya. Next. Adminnya 123 aja. Kan untuk ini ya, menjawab ini. Tapi kalau nanti di perusahaan jangan 123 ya, paling gampang nanti ditembus orang. Oke, next. Selesai. Kita cek server profil, ternyata sudah ada untuk loginnya. Ya. Untuk user, nih soal selanjutnya, kita lihat lagi soal selanjutnya nih. Untuk selamat datangnya nanti belakangan. Untuk username 1 tamu, passwordnya tamu XYZ. Nah, kita bikin profil dulu. Ya. Profil dulu. Profilnya adalah tamu ya. Ini profilnya yang mana nih? Tamu, password, ini password dengan profil. Nah, kemungkinan profil bandwidth upload. Waalaikumsalam. Jadi kemungkinan ini ya. Tamu apa yang ini? Yang ini bisa juga nih jadi profil ya. Tamu XYZ bisa jadi profil. Sini nggak disebutin kan? Dengan profil bandwidth, taunya itu aja. Oke, kita lanjut ke hotspot. Nah, di sini kita asumsikan aja profilnya adalah tamu XYZ. Ya, plus di bagian name paste tamu XYZ. Nah, di sini kita bingung addressnya yang mana. Kita cek ke DHCP server. Yang WLAN adalah HS pool 1. Kita klik HS pool 1. Ya. Usernya anggap aja ada 5. Kalau nanti asesor misalkan minta, coba di setting 10 ya di sini ya. Terus tamu XYZ itu bandwidthnya berapa? Ternyata 10 Mbps. Oh, bisa sampai 50. Ada usernya nih. Ya. Oke, usernya 50. Ternyata sini 10 M. 10 M. Nah, gampang nih. Klik, jadi profil 1. Lanjut lagi. Yang PIP XYZ plus ya HS pool
Ada berapa? Mintanya 20 user. AS full 20 user, bandwidthnya adakah? 30. Nah, beda kan soalnya 30 M, 30 M. Jadi oke. Ya. Oh, ini masih oke, benar ini udah. Lanjut lagi ke user. Usernya ada tamu dan tamu VIP. Nih. Jadi mungkin asumsinya di sini orang masuk kayak kalian di sekolah itu kan siswa gitu ya. Nah, kalau di sini tamu semua masuk, ada lagi yang datang tamu, ada lagi yang datang tamu, passwordnya sama. Seperti itu ya. Maksimum 50 user. Jadi kita bikin plus di sini tamu, passwordnya ini @tamu_xyz. Ya, tamu XYZ passwordnya. Ini. Terus profilnya tamu XYZ. Oke. Lanjut. Tamu VIP. Plus usernya tamu VIP, passwordnya @vipxyz. Nah, ini passwordnya VIP profilnya. Oke, cuman ada satu aja sebagai sampel. Terus apalagi kita? BNSP itu Wallet Garden. Di plus. Nah, di sini tinggal DST host. BNSP. Biar nggak typo bisa dikopas juga atau diketik bisa. Di DST host. Dah. Selesai kah? Alhamdulillah selesai config. Tinggal bagian apa? Edit ya. Selamat datang di hotspot. Kita masuk ke file. Di bagian hotspot cari login. Nah, ini ada login. Ya. Loginnya kita keluarin. Ini udah ada yang lain ya, kita refresh. Oke. Minimize. Tutup, cari login. Ini loginnya, edit. Ya, yang enak tuh pakai Notepad Plus, udah gitu gratis lagi. Nah, di sini bisa kita cari selamat datangnya itu. Oke, biasanya yang bisa diedit-edit itu yang hitam ya. Nah, ini nih. Ini bisa kita ganti yang ini nih. Oke, selamat datang. Apa teksnya? Selamat datang PT XYZ. Dah, selamat datang PT XYZ. Terus di bawahnya Power Mikrotik Baroto S. Misalkan kamu pengen ini settingan gue kasih ada inisial. Wah, keren kan? Atau kalau di soal biasanya identitas kamu ini punya kamu bukan gitu ya, pakai nama langsung ya. Oke, ini udah selesai ya. Selamat datang. Terus inisial kita ada namanya. Oh, kita tutup. Ya, tutup. Begini. Kemudian kita masuk ke Winbox. Nah, yang tadi login tadi kita posisikan
bisa ditaruh di tempat itu lagi. Ini loginnya ya. Kita klik, masukin ke hotspot. Nih hotspot. Nah, jangan kemana-mana ya. Nanti akan menimpa login yang di dalam. Sudah? Ya. Sekarang tinggal pembuktian. Pembuktian ya. Oke, the next ini untuk menguji hotspot. Bisa lewat PC. Kita coba. Nah, ini apa namanya? Nama asesi ruang meeting tadi ya. Hotspot, user profile, networknya. Nah ini hotspot PT XYZ. Hotspot. Nah di sini yang P4 hati-hati ya. Ini kan loginnya hotspot PT XYZ. Kalau misalkan ada 20 orang hotspot PT XYZ, nggak tahu identitas siapa, ya kan? Nah kamu tandain, ya, tinggal ditambah misalkan di sini Indra, nama kamu. Nanti kalau ditanya, ini kenapa kok beda? Ini untuk identitas saja biar beda dengan yang lain, kan ada 20 dalam satu ruang. Paham ya? Oke. Nah, di sini kita tinggal cari yang hotspot XYZ. Kok belum ada ya? Oke ya, di sini bukan di hotspotnya, ya. Yang ini bukan ya. Ini tetap aslinya hotspot PT XYZ. Yang diganti adalah yang di WLAN. Ini, ya, Indra, ruang meeting. Jadi nama kamu dan ruang meeting, bukan yang tadi ya. Maaf salah ya. Tapi bagus, jadi malah kita tahu itu hotspotnya bukan loginnya. Nah di sini cari, nah muncul ya, muncul, masuk, connect. Sudah terkoneksi, dia akan masuk langsung ke browser ya, browser. Apakah dia langsung login? Ternyata enggak. Kita masuk. Jadi kalau tidak otomatis ya, kalau tidak otomatis kalian masuk dengan cara yang ini. Yang di interface tadi, bukan interface ya, di hotspot tadi. Ya, yang PT XYZ ini masukin ke sini loginnya. Nah, ya kan? Selamat datang di hotspot PT XYZ. Kemudian power, di sini ada identitas kamu. Coba kita masuk sebagai tamu VIP. Ya, coba masuk sebagai tamu VIP. Tamu VIP. Kemudian passwordnya ini. Oke. Jadi kalau pakai USB ya bisa ya. Connect, sudah terkoneksi. Nah di sini IP address yang didapat dari jaringan adalah 399 ya untuk WiFi-nya. Nah sekarang kita logout ya, kita logout. Kan kita mau masuk ke BNSP, ini belum masuk ya, ini logout. Jadi di logout. Nah ini kalau udah terlanjur kayak gini nih, kok nggak mau logout ya, ya kan?
Kamu ujinya yang di sininya ya, masuk ke IP hotspot. Kamu klik host, di sini masih ada punya kamu nih, yang ini. Kok susah banget untuk uji tes ya? Susah banget. Kamu masuk, ini kamu matikan. Harusnya kembali ke login awal. Tetap ya. Nah, kalau kayak gini kamu tutup, dicoba lagi dari. Jadi jangan stres, jangan bingung ya. Untuk loginnya, kadang-kadang untuk ujinya pada bingung. Nah, ini kan masih kan? Ya. Kamu tutup aja, kamu pakai incognito aja. Incognito. Masih ternyata ya. Oke, di sini anak-anak bikin laporan